Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa saudara sedang mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kita semua ada dalam keberkatan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Saudara, saya akan menyikapi sedikit tentang fenomena yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia. COVID-19 atau Corona yang sedang melanda dunia, sebuah wabah yang mendunia, yang awalnya hanya dari kota Wuhan dan pada akhirnya dapat menyebar sampai ke seluruh dunia, dan wabah yang sangat mematikan membuat dunia dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kesakitan. Seluruh dunia berupaya, pemerintah, masyarakat, para medis berupaya bekerja keras bagaimana cara untuk mengatasi, bagaimana cara untuk terhindar dari wabah corona yang mematikan ini. Saudara yang terkasih, dan saya kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa wabah ini harus melanda seluruh dunia? Kenapa semua orang harus mengalami ketakutan seperti ini? Saya menemukan jawabannya dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan bahwa barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini adalah jawaban yang saya dapatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebuah teguran Tuhan yang Tuhan sedang berikan kepada manusia. Tentunya kita tahu bahwa teguran Tuhan itu bukan teguran yang ngawur, yang tanpa alasan. Tuhan tidak iseng-iseng memberikan wabah ini, mengizinkan wabah ini terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan yang jelas di dalam kehidupan manusia. Teguran yang mendatangkan kebaikan bagi manusia. Saudara yang terkasih, alasan yang pertama mengapa Tuhan mengizinkan seluruh umat manusia dunia mengalami wabah corona seperti ini, karena yang pertama manusia tidak lagi mempedulikan Tuhan. Manusia telah melupakan Tuhan. Bukankah di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, di situ dikatakan bahwa pada akhir zaman manusia tidak lagi mempedulikan tentang agama. Saudara boleh melihat bahwa orang saat ini, semua orang bekerja keras, berupaya untuk kehidupannya, mencari nafkah, mengumpulkan kekayaan sampai lupa kepada Tuhan. 6 hari mereka boleh bekerja, bahkan 24 mereka bekerja keras. Dan hari yang ke-7 adalah hari peristirahatan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk kembali kepada Tuhan, mensyukuri kasih Tuhan, mengucap syukur, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Justru dipakai hari ke-7 itu untuk berpesta pora, untuk merayakan sukacita mereka secara manusia. Mereka pergi ke pantai, mereka pergi ke gunung, melakukan tamasya, dan bersama dengan keluarga menghabiskan waktu di sana tanpa memikirkan Tuhan. Saudara yang terkasih, inilah yang membuat hati Tuhan kecewa. Tuhan memberikan kehidupan, Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan nafas, Tuhan memberikan rezeki kepada kita supaya kita kembali datang kepada Tuhan, mensyukuri semua. Tetapi justru manusia semakin melupakan Tuhan di dalam kehidupannya, menghabiskan waktu seluruhnya untuk memenuhi, memuaskan keinginan daging, menghabiskan waktunya untuk berfoya-foya di dalam kehidupan tanpa jelas tujuannya. Saudara, ini adalah teguran Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan atau Tuhan menegur dunia secara menyeluruh dengan virus corona seperti ini? Oleh karena manusia semakin mengandalkan teknologi, kepintaran, akal yang Tuhan berikan kepada manusia. Manusia menggunakan itu untuk justru meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Teknologi yang semakin canggih, teknologi yang semakin hebat, membuat manusia dapat melakukan hal apa saja tanpa harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Membuat sehingga Tuhan kecewa, Tuhan menangis, dan Tuhan menegur manusia dari segala dosa dan kejahatan. Hal yang ketiga yang membuat Tuhan menegur dan mengizinkan wabah corona ini terjadi adalah karena kebejatan, kenajisan terjadi di mana-mana. Orang mulai melegalkan, bahkan negara-negara saat-saat ini melegalkan LGBT. Laki-laki boleh
bersanding menikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan terjadi transgender, dan semua hal itu dilegalkan, diakui. Saudara yang terkasih, hal-hal ini mendukakan hati Tuhan. Sekali lagi saya berkata, mendukakan hati Tuhan, dan Tuhan sangat kecewa melihat kehidupan manusia seperti ini. Kita boleh melihat bahwa perzinahan di mana-mana, perselingkuhan di mana-mana, orang boleh melegalkan berbagai macam cara, terjadi kekerasan, terjadi penganiayaan, dunia melupakan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, saudara, kita boleh melihat, kita punya anak-anak di rumah, kita memberikan mereka fasilitas HP atau laptop untuk melakukan berbagai macam hal. Tetapi kita betul, kalau mau dikatakan jujur, kita takut jika mereka menggunakan itu dan salah menggunakan itu. Karena ketika salah mengklik aja, mereka bisa melihat berbagai macam hal yang tidak pantas dilihat di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang begitu dengan berani mempostingkan hal-hal yang tidak pantas, tidak patut untuk diungkapkan di depan umum. Hal yang harus tersembunyi dibukakan di depan umum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali kepada Tuhan. Saudara, dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan tadi, bahwa barang siapa kukasihi, kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Saya mengambil sebuah ilustrasi yang sederhana. Jika saudara punya anak di rumah, melakukan sebuah kesalahan, dia mengambil pisau atau main setrum, saudara. Kali pertama dia melakukan itu dan saudara menegur, nak, tidak boleh. Kamu akan luka, kamu akan bahaya. Tetapi kemudian ketika kita selesai menegur, dia kembali lagi untuk melakukannya. Sampai 2 kali, 3 kali. Dan pada akhirnya kita mengambil tangannya dan kita pukul sedikit tangannya. Supaya dia begitu kaget bahwa hal yang dilarang itu benar-benar untuk kebaikannya, saudara. Demikian pula Tuhan terhadap saya dan saudara. Tuhan memberikan teguran-teguran kepada kita. Hal-hal yang menajiskan, hal-hal yang membuat hati Tuhan terluka. Sudah banyak Tuhan memberikan teguran-teguran dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan ada flu burung, Tuhan mengizinkan ada SARS, Tuhan mengizinkan ada AIDS terjadi di dalam kehidupan manusia. Tetapi manusia tidak sadar, manusia semakin bejat, manusia semakin melupakan Tuhan. Justru manusia semakin melakukannya. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan corona dengan cara tidak lagi saling bersentuhan. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, kita boleh melihat bahwa di mana-mana prostitusi menjamur, dibuka di mana-mana, dan transaksi-transaksi seks online terjadi. Saudara, semua ini sangat-sangat mengecewakan Tuhan. Dengan adanya virus corona, COVID-19, maka kita melihat saat ini semua prostitusi di mana-mana ditutup, nightclub ditutup. Itu adalah sebuah cara Tuhan yang sangat luar biasa. Saya bersyukur untuk hal ini, dan saya percaya saudara pun sangat setuju jika semua ini ditutup supaya orang kembali kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan kita ada di rumah masing-masing. Supaya apa? Kita mengintrospeksi kehidupan kita. Kita punya waktu menyembah Tuhan. Kita punya waktu untuk memuji Tuhan. Kita punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Membaca Alkitab. Merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak orang mengecewakan Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Supaya kita kembali kepada Tuhan, relakan hati dan bertobat. Untuk kita dapat terlepas, terhindar dari wabah virus corona yang mematikan, adalah kembali kepada Tuhan. Setiap orang, setiap manusia harus kembali kepada Tuhan. Mohon pengampunan kepada Tuhan, berdoa, minta ampun, bertobat, berbalik 180 derajat kepada Tuhan. Sadari kehidupan kita, ambil langkah baru, dan kita datang kepada Tuhan. Maka saya percaya semua ini akan berlalu dalam kehidupan kita.
Tuhan sudah berkata dalam kebenaran firman-Nya, marilah kepadaku setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang terkasih, undangan Tuhan sudah Tuhan berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kita boleh melangkah datang kepada Tuhan. Saudara, kesempatan saudara kembali kepada Tuhan sebelum sesuatu peristiwa yang lebih besar lagi terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan siap memulihkan kita. Bukankah Tuhan kita Allah yang penuh kasih? Ya, saya percaya itu. Saya berkata amin untuk hal ini. Dia adalah kasih. Dia siap untuk mengampuni saya dan saudara. Tuhan Yesus sudah mati di tiang kayu salib. Dia rela dikorbankan untuk menebus dosa saya dan saudara. Sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, Dia akan putihkan seperti salju. Mari kembali kepada Tuhan, bertobat, terima Yesus, dan Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Kita akan terhindar, kita akan terlepas dari setiap masalah dan pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita kembali kepada Tuhan, niscaya semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu virus corona ataupun persoalan-persoalan lainnya, masalah-masalah lainnya, penyakit, penderitaan, problem, kesulitan hidup apapun yang sedang saudara alami, akan dilepaskan dan dibebaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Amin. Amin.